Pelosok kampung yang dulu tidak dikenal oleh banyak orang saat ini menjadi sorotan bangsa dan menjadi tujuan dari berbagai wilayah Nusantara. Rasa penasaran kami pun juga terpanggil untuk berkunjung dan melihat seperti apa dahsyatnya sebuah kampung yang berada di pelosok Subang. Dari berbagai sumber cerita dan berita bahwa banyak pengunjung yang datang untuk melihat keunikan kampung ini, dan jika beruntung maka kita akan bertemu langsung dengan tokoh yang sangat dicintai rakyat. Inilah Lembur Pakuan Subang, kampung halaman Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi atau biasa disebut Bapak Aing. Kali ini kita mau melakukan perjalanan lagi ke daerah Subang ya. Setelah kemarin kita ke daerah Karawang mengeksplor kampung tertua yang ada di daerah Cibuaya ya. Langit mendung menggantungkan doa, awan kelabu menyimpan cahaya di balik sunyi. Harapan bernapas menunggu hujan reda sampai kita mendapatkan bahagia. Peluk hangat dariku, semoga harimu selembut awan dan seindah harapan. Saya berangkat dari base camp Cikarang Selatan sekitar jam 10 pagi dan cuaca saat itu memang agak sedikit mendung. Sangat terlihat sekali di bumi bagian utara Pulau Jawa. Penuh effort di dalam hati saat menuju lembur Pakuan ini. Entahlah, saya seperti ada panggilan khusus dan seperti tertarik magnet yang sangat besar untuk meliput kampung halaman Bapak Aing. Belum pernah nih ke kampung yang di Subang ini, dan rasa penasaran memang dari dulu tuh pengen datang ke sana. Jadi baru kali ini punya kesempatan buat ke pelosok kampung Subang ini, dan sekalian gue mau ajak teman-teman. Jadi seperti apa penampakan dan suasana masyarakat dan adat tradisional di wilayah tersebut. Waktu terasa begitu cepat berlalu saat kita melakukan perjalanan panjang di hari ini, melewati tol Trans Jawa yang tampak ramai kendaraan yang melintas. Mungkin juga karena ini tanggal 1 Januari 2026 dan momen liburan panjang yang membuat orang-orang bepergian ke kampung halamannya buat berlibur. Tarifnya 20.000. Hujan gerimis turun menyambut kedatangan kami ke wilayah Subang, seakan mengucapkan selamat datang bagi para penjelajah pelosok kampung unik di Jawa Barat. Tapi rasa lemas dan lapar membuat saya agak sedikit gemetar karena mungkin tadi pagi belum sarapan. Akhirnya saya putuskan untuk berhenti sejenak di rest area Kalijati Subang yang terlihat sedikit lebih ramai dari pengunjungnya. Apakah dari sekian banyak pengunjung ini akan melakukan perjalanan dengan tujuan yang sama?
yaitu Lembur Pakuan Sukadaya. Setelah istirahat, saya lanjutkan perjalanan lagi dan beberapa menit kemudian sampai di exit tol Kalijati Subang. 30.500 exit Kalijati Subang. Ini udah masuk di kota Kalijati. Jadi kalau ke kanan, oh ini yang mau ke daerah Purwakarta nih, ke kanan daerah Purwakarta. Kita lurus. Di awal tahun 2026, kota ini terlihat sekali perubahannya. Sebelah kanan dan kiri sudah dibangun trotoar baru dan PJU baru khas Pasundan yang terlihat megah menyambut kedatangan kita. Sepertinya Bapak Aing tidak main-main di dalam pembangunan ini, supaya setiap sudut kota Jawa Barat mempunyai ciri khas tersendiri. Tetapi harus dilakukan pengawasan ketat dari masyarakat supaya pelaksanaan pembangunan ini sesuai dengan yang dianggarkan, dan oknum-oknum yang memanfaatkan situasi ini bisa dicegah perilakunya. Sedikit tentang kota Kalijati ya. Jadi kota ini berada di daerah Subang, Jawa Barat dan menyimpan jejak penting dalam sejarah Indonesia. Jadi dari masa kolonial Belanda, kawasan ini telah menjadi lokasi strategis dengan dibangunnya lapangan udara yang kelak dikenal sebagai Pangkalan Udara Kalijati. Maka sebab itu saat kita eksplor ke wilayah ini banyak sekali bekas bangunan peninggalan Belanda yang terlihat suram seperti masa lalu bangsa ini. Pada masa pendudukan Jepang, Kalijati digunakan sebagai basis militer, menandai perannya dalam pusaran Perang Dunia II di Tanah Jawa. Setelah proklamasi kemerdekaan 1945, wilayah ini menjadi bagian dari perjuangan mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia, sehingga akhirnya dikelola sebagai basis TNI Angkatan Udara. Kehidupan masyarakat di Kalijati tumbuh dalam kesederhanaan, pertanian, perdagangan kecil, dan budaya gotong royong menjadi denyut utama kehidupan warganya. Jadi Kalijati bukan sekedar saksi sejarah, tetapi juga ruang hidup yang membentuk karakter masyarakatnya. Tenang, disiplin, dan penuh rasa kebangsaan. Kita udah sampai di depan gerbang Lembur Pakuan Subang. Nanti kita bakalan jalan lurus ke depan sana, ke arah rumahnya Pak Gubernur KDM Kang Deddy Mulyadi. Jadi teman-teman bisa menyaksikan sendiri suasana pelosok kampung yang ada di daerah Subang nih. Tapi informasinya sih banyak pengunjung yang dari luar Jawa Barat itu datang ke sini. Di depan nanti sebelah kiri itu ada parkir mobil, sebelah kanannya ada parkir motor. Tapi tadi ada beberapa mobil yang nggak bisa masuk sini karena kemungkinan areal parkirnya itu udah penuh ya. Ini masuk motor diarahin. Loh, dia kenapa balik lagi? Bingung kayaknya.
areal buat parkir mobil. Cukup luas juga ini arealnya. Di sini ada parkir motor di sini. Oh, iya. Tuh. Ada diesel parinya juga di sini. Ini parkir mobil. Jadi kalau masuk di sini nih udah steril. Kalaupun ada itu mungkin mobil-mobil warga sekitar ya. Kayak di depan tuh mungkin mobil warga sekitar. Waduh, jatuh. Nih, kopi ke Siliwangi. Yang ini tadi 20. Ambil satu deh. Lembur Pakuan sebelumnya tidak ramai seperti sekarang ini. Mereka hidup dengan suasana kampung yang lebih tenang. Perputaran keuangan juga masih standar seperti kampung pada umumnya. Tetapi untuk infrastruktur memang sudah dari dulu dijaga oleh warganya. Kebersihan lingkungan dan keindahan tatanan rumah tradisional menjadi salah satu konsentrasi lembur Pakuan sebelum Bapak Aing menjabat jadi Gubernur Jawa Barat. Kampung ini viral dan menjadi sorotan publik setelah Kang Deddy Mulyadi terpilih dan dilantik menjadi pemimpin Jawa Barat di tahun 2025. Masyarakat berbondong-bondong mendatangi lembur Pakuan. Ada yang dari wilayah sekitar maupun dari wilayah yang sangat jauh di Jawa Barat. Seperti Bekasi, Bogor, Bandung, Tasikmalaya, Ciamis, bahkan warga lintas provinsi pun banyak seperti Jakarta, Jawa Tengah, dan lintas pulau seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan beberapa wilayah di Indonesia. Seolah-olah menjadikan simbol kejayaan Nusantara pada zaman dahulu kala. Kampung yang tenang kini menjadi sibuk dengan hiruk-pikuk masyarakat yang silih berganti berdatangan. Ekonomi pun bergerak dengan sangat cepat, bahkan UMKM dan masyarakat lokal sangat terbantu dengan perdagangan dan menjadikan lembur Pakuan ini pusat transaksi budaya lokal. Tetapi meskipun ratusan orang yang lalu lalang, lembur Pakuan ini tetap terjaga kebersihannya dan terawat dengan sistem pengelolaan yang baik pula. Ada opak, ada keripik, ada mochi, abon, banyak banget pokoknya. Tapi sepanjang yang gue lihat di sini nih, kebanyakan pengunjung itu usianya udah di atas 30 tahun ya. Oh, ini ada gerbang candi, Taman Buni Sora namanya. Orang-orang pada foto-foto selfie di sini buat kenang-kenangan bahwa mereka sudah sampai di lembur Pakuan. Nah, teman-teman ada yang perhatiin nggak nih? Di sini meskipun banyak pengunjung ya, lalu lalang pengunjung, tapi kita bisa lihat lingkungan ini sangat bersih banget ya. Ya kategorinya bersih banget lah. Apalagi kampungnya ini nih. Coba kita maju ke depan.
Nah, sampai di ujung sebelah sana itu benar-benar bersih ya, nggak ada sampah sama sekali ya. Artinya di kampung Lembur Pakuan ini memang sangat terjaga lingkungannya. Ini tempat tinggalnya KDM yang pertama kali nih di sini. Kalau nggak salah di dalam itu ada patung Maung Putih. Coba kita lihat di situ ya. Kurang canggih bukan ayah di sini. Kurang mah dia carry kawan. Banyak banget yang dagang buah-buahan, makanan. Nah, ini kita lihat Maung Putih.